7 fakta sejarah yang bikin kaget dan nggak semua orang tahu. Cerita sejarah masa lampau berisi rentetan peristiwa pembentuk dunia modern yang kita jalani saat ini. Sebagian dari sejarah itu bisa berdampak begitu besar terhadap perubahan politik sebuah negara, namun bisa juga kita anggap kecil, sehingga seperti tak berdampak. Padahal, ada saja peristiwa yang jika terjadi lewat sebuah persetujuan, atau kata, ya, maupun, tidak bisa mengubah garis sejarah hingga ke masa kini. 1. Perang terpendek dalam sejarah adalah Perang Anglo-Zanzibar yang berlangsung hanya sekitar 38 menit. Menurut History Today, Perang Anglo-Zanzibar merupakan perang terpendek dalam sejarah yang berlangsung sekitar 38 menit dari pecahnya permusuhan. Perang ini adalah konflik militer pada tahun 1896 yang berakhir dengan perang antara Kesultanan Zanzibar Pulau Afrika Timur dan Inggris Raya. Konflik berlangsung antara 38 dan 45 menit, menandainya sebagai perang terpendek yang tercatat dalam sejarah, tulis Guinness World Records, mengutip dari Wikipedia. Sekitar 500 Zanzibaris tewas dalam perang. Ini adalah perang terpendek dalam sejarah tetapi paling berdarah, untuk waktu yang singkat. 2. Ketika Albert Einstein menolak menjadi presiden Israel saat baru dibentuk. Kebayang nggak, kalau Albert Einstein sang ilmuwan menjadi presiden Israel? Well, hal itu bisa saja terjadi dan akan mengubah sejarah dunia, Bella. Albert Einstein adalah orang Yahudi, tetapi bukan warga negara Israel. Meskipun demikian, ia ditawari menjadi presiden pada tahun 1952, tetapi menolaknya. Menurut Jewish Virtual Library, ia menyatakan, saya sangat tersentuh dengan tawaran dari negara Israel kami, dan sekaligus sedih dan malu karena saya tidak dapat menerimanya. Sepanjang hidup saya telah berurusan dengan hal-hal yang objektif, oleh karena itu saya tidak memiliki bakat alami dan pengalaman untuk berurusan dengan orang-orang dengan baik dan untuk menjalankan fungsi-fungsi resmi. 3. Orang tua Raja Tutankhamun adalah kakak beradik. Yo, praktik insest pada zamannya yang bukan hal tabu untuk dilakukan. Menurut National Geographic, Tutankhamun adalah seorang Firaun selama era kerajaan baru Mesir kuno, sekitar 3.300 tahun yang lalu. Dia naik tahta pada usia 9 tahun, tetapi memerintah hanya 10 tahun sebelum akhirnya meninggal di usia 19 tahun, sekitar 1324 SM. Meskipun pemerintahannya singkat, Raja Tut mungkin adalah Firaun Mesir yang paling terkenal karena kekayaan harta termasuk topeng kematian emas dan makam yang utuh yang ditemukan pada tahun 1922. Raja Tut dapat dilihat sebagai anak emas Mesir kuno. Tetapi selama pemerintahannya, Tutankhamun bukanlah dewa matahari yang gagah perkasa. Sebaliknya, sebuah studi DNA baru mengatakan, Raja Tut adalah Firaun yang lemah. Ia terkena malaria dan kelainan tulang. Kesehatannya mungkin terganggu akibat hasil perpaduan DNA perkawinan insest orang tuanya. 4. Hitler, Mussolini dan Stalin pernah dinominasikan untuk hadiah Nobel Perdamaian. Kamu terkejut, Pop Bella juga, para pemimpin bertangan besi, Adolf Hitler, Benito Mussolini dan Joseph Stalin, sudah dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian sejak 1901. Nominasi untuk hadiah Nobel Perdamaian dapat dilakukan oleh berbagai orang yang memenuhi syarat termasuk profesor universitas. Menurut War History Online, Mussolini dicalonkan oleh dua orang yang berbeda. Salah satu surat rekomendasi datang dari seorang profesor hukum Jerman sementara yang lain dari seorang profesor di Prancis. Jadi, surat-surat rekomendasi ini biasanya disimpan di arsip Institut Nobel, tetapi surat-surat khusus tersebut hilang. Akibatnya, alasan dibalik pencalonan ini tidak akan pernah benar-benar diketahui. Sementara itu ketika Mussolini dinominasikan, dia tidak dipertimbangkan untuk masuk daftar pendek oleh Komite Nobel. Namun, telah dinyatakan bahwa ada ketidaksepakatan di dalam komite tentang apakah akan memberikan hadiah pada tahun itu. Akhirnya, hadiah itu diberikan kepada Karl von Ossietzky, seorang Jerman yang memimpin perang melawan persenjataan kembali Jerman. 5. Cleopatra bukan orang Mesir. Menurut penelitian San Jose University, Cleopatra adalah seorang ratu Mesir tetapi dia bukan orang Mesir. Dia adalah sosok terakhir dari dinasti Yunani Makedonia, yang memerintah Mesir sejak kematian Alexander Agung pada 323 SM hingga sekitar 30 SM. Dia adalah individu yang berbakat dan banyak akal dengan pesona yang luar biasa, tetapi kejam ketika dia merasa harus melakukannya. Cleopatra adalah satu-satunya orang dalam keluarganya yang belajar bahasa Mesir Koptik. Dia tahu 6 hingga 12 bahasa lainnya. Dia adalah seorang intelektual terdidik dan administrator yang cakap. Sayangnya, terlepas dari kemampuan dan usahanya, hidupnya berakhir dengan menyedihkan. 6. Para perempuan pernah melakukan march untuk hak merokok. Jika saat ini kita sudah akrab dengan perjuangan perempuan untuk hak memilih dan kesetaraan, maka ada masanya perjuangan itu adalah hak untuk merokok. Terjadi pada tahun 1929, memang march ini kurang terkenal. Namun, perlu dicatat bahwa march hak untuk merokok juga turut disokong oleh Edward Bernays, yang pada waktu itu berbisnis dengan American Tobacco Company. Para calon public relations bisa belajar dari sejarah ini, nih. 7. Workshop terlama dalam sejarah. Pada tahun 1955, seorang ahli komputer terkemuka, John McCarthy, mengusulkan untuk mengadakan lokakarya atau workshop selama 2 bulan dengan para ahli terkemuka saat itu.
Tujuannya adalah memberdayakan komputer untuk mereproduksi dasar-dasar kecerdasan manusia atau Artificial Intelligence AI. Mereka benar-benar menganggap bahwa 2 bulan akan cukup untuk membangun era baru kecerdasan manusia dalam sebuah mesin. Workshop yang bernama The Dartmouth Summer Research Project itu diyakini sebagai inisiasi terbesar dalam pembentukan kecerdasan buatan sebagai sebuah studi. Proyek tersebut berlangsung kira-kira 6-8 minggu. Workshop yang sangat panjang ini merupakan periode pertama penelitian AI yang sangat mendalam. Itulah ketujuh sejarah yang nggak semua orang tahu. Mana yang paling bikin kamu kaget?